Halo sahabat-sahabat semestaku, apa kabarnya? Ketemu lagi ya dengan saya. Maaf beberapa pekan sebelumnya menghilang karena kita baru saja mengalami masa duka yang panjang ya, masa duka yang panjang dan berat untuk diterima gitu. Walaupun setelah kejadian itu kita dapat suatu pelajaran yang luar biasa ya, khususnya tentang takdir semesta. Di sini saya ingin sedikit menorehkan vibrasinya ya, atas apa yang terjadi kemarin, atas duka yang baru saja kita lewati. Sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada saudara-saudaraku yang sangat luar biasa ya, dalam bersinergi, dalam berbagi, dalam mensupport semuanya. Terima kasih, tanpa kalian mungkin kita akan benar-benar kewalahan. Semoga apa yang kemarin kalian lakukan menjadi karma baik ya, karma baik untuk kehidupan Anda, dan semoga semesta membalas dengan berlipat-lipat atas apa yang Anda lakukan. Sebelum itu saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru ya, 2022. Tahun 2021 sudah kita lewati ya, dengan berbagai keadaan ya, entah itu suka duka sudah kita lewati ya, menangis dan tertawa juga sudah pernah kita lewati. Semoga dengan datangnya tahun 2022 ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berkembang, lebih bercahaya ya, dan lebih bermanfaat untuk sekitarnya pastinya. Jadi pada event fun reading hari ini saya pengen sedikit menyampaikan ya tentang tabir dari semesta itu tadi. Rahasia alam yang sulit untuk diterima ya, tapi pesanku untuk Anda yang sedang menonton video ini, jangan abaikan intuisi, karena dia adalah saluran dari tangan-tangan Tuhan ya, untuk menyampaikan suatu pesan, suatu amanat, dan suatu petunjuk agar kita tidak salah langkah dalam menjalani kehidupan ini. Pada kejadian yang sudah terjadi, kesalahan kami adalah mengabaikan intuisi, karena di situ ketika kita mengikuti intuisi memang ada ego yang harus sangat-sangat ditekan, dan di situ tidak kita sadari dari pengabaian intuisi itu tadi menjadikan satu insiden yang sangat fatal ya, sangat fatal, dan benar-benar seperti digampar oleh semesta itu sendiri. Namun ternyata dari mekanisme yang tidak kita pahami itu ternyata menjawab atas semua paradigma ya, yang sebelumnya menjadi beban untuk kita juga. Dan untuk saat ini kita sudah punya visi tersendiri ya, untuk depan sana nanti akan seperti apa. Di sini tanda-tanda dari kemarahan alam ya sudah nampak. Salah satunya kejadian yang menimpa saudara kita di lereng Gunung Semeru. Pada kartu ini beliau yang akan menjawab semuanya.
leluhur-leluhur kita sepertinya sedang, sebenarnya bukan menuntut apa-apa ya, tetapi memang ada masanya keturunan-keturunannya memang harus kembali pada jalurnya ya. Dan sekarang ini adalah waktu yang sedang menjawab, waktu yang benar-benar sedang menjawab apa yang harus dikembalikan kepada tempat yang semestinya gitu. Di alam sudah ada banyak gejolak yang terjadi ya, sudah ada banyak gejolak yang terjadi. Lalu di pemerintahan ya, di pemerintahan juga banyak pergolakan yang sedang terjadi. Keadilan berusaha untuk merayap ya, untuk bangkit, tetapi ada kubu-kubu gelap yang disitu berusaha untuk tetap stay di tempat ya. Kembali lagi pertarungan cahaya dan kegelapan ya. Tapi nanti ada masanya keadilan itu benar-benar menempati tahtanya ya. Tidak ada satupun yang bisa menolaknya saat alam sudah berkuasa. Nah, jadi hati-hati ya, jika di situ nantinya kita tidak menyelaraskan diri dengan alam, akan ada sesuatu yang terlintas. Petunjuk yang terjadi di sekitar kita adalah satu teguran yang sangat nyata dari alam, dari Tuhan ya, untuk kembali ke dalam vibrasi cinta kasih yang nyata. Cara Anda mengenali Tuhan adalah satu hal yang penting ya, untuk Anda kembangkan secara terus. Di sini cara mengenali Tuhan tidak harus selalu dengan berlebihan ya, tidak harus saling menjatuhkan satu sama lain. Caramu mengenali Tuhan adalah dengan cara oneness ya, menyatu dengan dirimu, menyatu dengan Beliau maksudnya. Jadi Tuhan itu tahu apa isi hati manusia yang sebenarnya, dan Beliau juga memahami ya, Beliau juga memahami, sangat-sangat memahami bahkan tentang pola pikir manusia. Nah, di sini karena banyaknya ego ya yang mengatasnamakan Tuhan itu sendiri, yang akhirnya membuat semesta murka. Di sini biarkan kembali lagi ke intuisi ya, biarkan inner voice itu yang akan menjawab, karena Beliau hadir pada kemurnian hati manusia yang paling dalam. Jadi ikuti selalu kata hatimu ya, karena dia tidak akan bohong, bahkan untuk hal yang paling kecil sekalipun. Itu takdir yang sangat nyata sih untuk apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Even pada saat ini yang sudah terjadi itu masih belum apa-apanya, karena di sini masih ada kemarahan yang sangat besar dari para leluhur yang merasa diacak-acak tatanan yang sudah lama dibangun untuk menyatukan negeri. Jadi hati-hati aja. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan semesta itu sendiri, untuk selalu bercinta kasih dan mengasihi siapapun tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku, dan lain-lain. Meditasi ya penting, lakukan meditasi
bagi praktisi Shambhala, praktisi Mahatma, sering-seringlah mengalirkan energi positifnya ya. Di sini mengalirkan energi positif yang purely, murni ya. Jangan didasari dengan embel-embel sesuatu, apalagi ingin disanjung, jangan, karena di sini semesta sedang nggak butuh untuk hal yang semacam itu, untuk narsis, untuk cari wajah gitulah istilahnya. Semesta sedang nggak butuh itu gitu. Jadi kendalikan dirimu ya. Jangan sampai kamu terjerumus karena ingin diwahkan orang atas apa yang kamu lakukan. Hati-hati dengan itu. Di sini semesta sedang tidak ingin diajak bersandar. Aku rasanya karena di sini ada yang benar-benar hampir, walaupun belum ya, hampir mendekati finalnya. Di hati-hati aja, untuk beberapa kubu masih ada yang sedang ngerem agar semuanya tidak diporak-porandakan. Tapi sisi lain, kembali lagi, manusia tidak bisa apa-apa. Kalau semesta sudah berkehendak, maka tiada satupun yang bisa menolaknya. Semua harus merasakannya, karena itu adalah satu bagian dari pembayaran karma yang nyata. Impian. Berat ya, vibrasinya berat. Akan ada seleksi, bukan cuma di dimensi manusia aja, tapi juga di dimensi astral ada pergolakan yang kuat banget. Di sini walaupun kita nggak tahu secara pasti ya, di atas sana sedang terjadi apa, di alam atas sana, karena kita di sini masih napak di bumi ya, masih napak di lantai. Jadi untuk beberapa kejadian kita jangan terlalu ikut campur dengan kejadian di atas sana, tapi kita coba aja untuk menjaga selalu ya keseimbangan vibrasi dari sekitar kita sendiri aja dulu. Itu yang paling penting, karena saat satu sama lain sudah bisa menjaga satu sama lain, di situ menjadi satu poin penting untuk istilahnya ngerem agar kemarahan itu tidak semakin parah gitu. Karena Indonesia yang sekarang kita sangat jauh dari Indonesia yang dulu. Nusantara yang sekarang sudah sangat jauh dari Nusantara yang dulu. Semua ada masanya ya, semua ada masanya, akan dikembalikan lagi, walaupun kita nggak pernah tahu mekanismenya akan seperti apa gitu ya. Terus untuk beberapa rekan kita ya masih sama, ada yang akan terseleksi lagi, yang tidak siap melepas, tidak siap menerima perdamaian itu, dia akan semakin tersisihkan. Tanpa harus disisihkan, dia akan semakin diam,
tanpa ada suara. Tapi itu pilihannya, kembali lagi ke pilihan, karena di sini saat keyakinan bukan keyakinan, saat bakat dari dirinya terbuka ya, simpul dari dirinya terbuka secara murni, secara alami, dia akan mengalami transisi ya, dan memiliki satu keyakinan tersendiri, satu kepercayaan tersendiri tentang bagaimana cara dia mengenali Tuhan. Ada beberapa semacam guru suci ya, cahaya gitu, yang turun, tapi nggak semua sih, hanya untuk beberapa orang. Ibaratnya dari 1000 orang hanya 3 orang, 3-4 orang yang dapat inner voice ini, suara dari dirinya yang agung, dari jati dirinya sendiri. Tapi hati-hati juga ya, untuk beberapa ada yang sedang istilahnya dimanipulasi gitu. Ada yang sedang berpura-pura dia sebenarnya gelap, tapi seperti cahaya gitu. Sedang berusaha menaungi, menuntun gitu melalui suara hatinya, tapi di situ ada sesuatu yang sebenarnya salah. Jadi tetap hati-hati aja ya. Penting untuk selalu SRP, jangan selalu terbawa-bawa orang, gitu. Pastikan jika itu sreg di diri Anda, ikuti, dan jika itu kurang sreg di diri Anda, jangan diikuti. Walaupun mungkin di situ logika ya, kembali lagi logika harus bertabrakan gitu, seperti itu. Karena nantinya hanya intuisi Anda yang dapat mengkoneksikan diri Anda dengan sang sumber cahaya. Jadi pada event kali ini ya, nggak ada yang banyak sih, sebenarnya ada banyak, tetapi nggak semua harus disampaikan di publik, karena itu jadi satu bagian dari rahasia pembelajaran masing-masing jiwa ya, khususnya yang sudah mengalami masa kegelapan jiwa yang panjang, mengalami duka yang panjang seperti yang dialami dua guru kita dan sekitarnya yang sangat menyayangi beliau. Pasti mengalami tamparan hebat ya, shock yang luar biasa atas kejadian yang sudah terjadi. Tapi mungkin itu adalah cara semesta ya, untuk mengajari putra-putrinya untuk bagaimana cara dia bisa berdamai dengan semuanya, berdamai dengan diri sendiri tanpa menyalahkan apapun, tanpa menyalahkan siapapun ya. Di situ ada pelajaran yang sangat berharga yang kembali lagi hanya dia yang tahu, hanya dia yang tahu. Jika yang kemarin lupa untuk menyapa, walau sekedar menyapa, lupa untuk mungkin di situ istilahnya mendoakan, atau mungkin di situ lupa untuk menjalankan satu visi misi yang sebenarnya senada dengan frekuensi alam ya. Mungkin beginilah cara alam untuk menyelaraskannya kembali, dengan cara ditampar, dengan cara diberi satu keadaan yang cukup membuat porak-poranda mental emosional ya,
Di situ kita akan kembali lagi senada dengan alam gitu. Dan aku rasanya setelah kejadian ini nanti ada evolusi yang besar. Semoga saudara-saudaraku semua selamat ya, berkembang dan semakin berjiwa cinta kasih ya, semakin luar biasa tanpa membeda-bedakan, semakin erat tali persaudaraannya ya, saling erat tali persaudaraannya, saling menjaga satu sama lain. Nek membuli itu aku rasanya semakin ke depan semakin bukan bulian yang menyakitkan, tapi bulian yang mensupport gitu. Seperti kemarin di beberapa seleksi ya, sudah ada kegelapan yang dibuka oleh alam yang disaksikan langsung oleh GM ya. Jadi nanti di ke depan sana nanti akan semakin banyak yang terseleksi, walaupun saat ini masih bisa berpura-pura, tapi hati-hati, di depan sana nanti mungkin mekanismenya bisa sangat berbeda. Mungkin gitu aja ya dari event reading kali ini, karena nggak boleh terlalu jauh penyampaiannya, udah direm. Nah, jadi buat Anda yang aktif mengikuti channel ini ya, Anda bisa request satu tema yang mungkin bisa dibawakan untuk umum ya, untuk skala umum aja. Nek misalkan mau skala pribadi, jenengan bisa kontak lewat jalur japri ya. Nek misalkan pengen dibuka untuk jalur umum, jenengan bisa komen di kolom komentar, request satu tema untuk dibacakan. Nanti kalau misalkan good mood nanti akan saya bukakan untuk Anda. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Terima kasih untuk yang kemarin sudah menghibur ya, sedikit memberikan tawa di balik duka yang sangat panjang ya, sangat menyakitkan, sampai sekarang bahkan masih trauma ya. Terima kasih buat Anda semua yang sangat menyayangi dan sangat aku sayangi juga. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai ketemu di event reading selanjutnya. Semoga bacaan kali ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi, dan salam rahayu buat Anda semua.